mengajak Anda untuk bersama-sama berdoa dalam Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam. Mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, dan persembahan diakonia, dapat diberikan melalui via transfer ke rekening yang ada di layar ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada,
Kita percaya bahwa setiap kita itu diberkati oleh Tuhan sampai dengan hari ini. Amin. Mari saudara, kita satukan hati kita. Kita mau siapkan hati yang terbaik pagi hari ini. Kita mau datang bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Bapa, kami merasakan hari-hari ini bahwa kasih-Mu selalu melimpah atas setiap kami. Karenanya hari ini Tuhan, pagi ini kami datang Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik. Kami bawa pujian, nyanyian yang terbaik Tuhan. Semua bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa biar Engkau disenangkan Tuhan atas setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau tetap senantiasa bersyukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap katakan Tuhan hebat dalam hidup kami. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kami mau
mau senantiasa menari buat Tuhan. Kami bawa syukur kami. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari menari buat Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hey, 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 yeah. Oh, oh, oh. Mari katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat, amin. Kami percaya Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, ada di tengah-tengah kami. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Woo! God is fighting for us.
are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Come on. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will build, and I am healed in Jesus' name. Hallelujah! Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, thank you, Lord. Come on, say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Come on! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Once more! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will build, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Jesus, haleluya. Kami berikan sorak-sorai bagi Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dan Engkau Bapa yang setia, Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan, kami berterima kasih buat segalanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau katakan Engkau Bapa yang setia. Oh, we thank you, God, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, God. Oh, Lord, thank you, oh, Lord. Kami bawa hidup kami, terima kasih Tuhan. Kami bawa hati
Tuhan yang kudus. Ini hidup kami, ini hati kami. Jesus, Engkau hadir, Engkau hadir Tuhan. Hadirat-Mu pulihkan kami, hadirat-Mu sembuhkan kami. Oh Lord, Jesus, oh.
tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dan semuanya mendatangkan kebaikan. Seringkali kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini, mari buka hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan. Pada saat ini dimanapun engkau berada, saudara, mari rasakan, alami kasih Bapa saat ini mengalir dalam hidup. Bapa merindukanmu. Mari buka hatimu dan datang kepada Bapa saat ini.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Uralabaya sikina mengalir Roh Kudus, penuhi setiap rumah umatmu, dimanapun umatmu berada. Penuhi mereka dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru. Yeah, yeah, yeah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mendeklarasikan Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau sumber kehidupan kami, Engkau pertolongan kami, Engkau pelindung kami, Engkau kekuatan kami, Engkau yang melakukan mujizat, perkara-perkara besar. Kami declare Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus dahsyat, tidak ada yang menandinginya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, setiap orang-orang yang melihat, mendengar siaran ini, sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit. Oh Rabashikirabos, jamah mereka, jamah mereka Tuhan, jamah mereka ya Roh Kudus, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Roh Kudus. Yes, buka hatimu, buka hatimu, biarkan Roh Kudus menjamahmu, menyembuhkanmu, memberikan kelegaan padamu. Jamah, sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit, bebaskan, bebaskan. Hadirat-Mu menjangkau setiap rumah-rumah, hadirat-Mu menjangkau setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Engkau tidak terbatas oleh waktu, Engkau tidak terbatas oleh ruangan ya Tuhan. Jamah, jamah Tuhan, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah, jamah. Engkau dahsyat. Kami deklarasikan Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Kami declare Engkau Tuhan yang hidup, yang masih melakukan perkara-perkara besar hari-hari ini. Di tengah-tengah kegelapan ini Tuhan, di tengah-tengah kekelaman ini, terang-Mu, kemuliaan-Mu telah terbit atas umat-Mu. Ora bakasanda rarabaya shedekadorsia. Hera rabararabaya rabaya rabaya. Ora rabaya shanda rarabaya. Ayong di rumah kita deklarasikan Yesus kita, namanya berkuasa, namanya ajaib, namanya mulia. Hey,
sampaikan isi hatimu Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini adalah dekade declare Tuhan. Kami akan deklarasikan tentang Engkau kepada dunia ini. Kami akan deklarasikan firman-Mu kepada dunia ini Tuhan. Bahwa Engkau hidup, Engkau lebih kuat, Engkau lebih nyata dari apapun. Engkau lebih dahsyat dari kegelapan, dari kekelaman yang sedang melanda. Oh Rabashandarala. Yerabahashikadabushikadashi. Wow, 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 wow. Yeah. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus sedang melakukan perkara besar di tengah-tengah kami. Roh Kudus sedang menjamah dan menyembuhkan setiap yang sakit. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan yang dahsyat. Ya Tuhan yang perkasa. Engkau yang berperang ganti kami. Kami merasakan hadirat-Mu yang begitu kuat. Oh haleluya. Rabashandarabah. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Bawa masuk kami ke dalam hadirat-Mu lebih. Bawa kami masuk berjumpa dengan Engkau. Di situ kami akan mendapati, kami akan menemukan realita-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, merasakan hadirat-Mu, menerima urapan, menerima jamahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Hari-hari ini saudara-saudara, kita sedang memasuki satu dekade deklarasi Tuhan. Kita buka Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Hari-hari ini saudara-saudara, firman Tuhan ini terus ada di dalam hati saya. Firman Tuhan katakan, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu di tengah-tengah kegelapan ada terang Tuhan. Di tengah-tengah kekelaman ada terang Tuhan. Dunia memang gelap, tetapi ada terang Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita hari-hari ini kita harus mendeklarasikan tentang Tuhan, tentang terang Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar saudara-saudara kegelapan itu sirna dari kehidupan kita. Terang kegelapan itu memang sedang melanda bumi ini. Tidak ada yang tidak kegelapan. Semua diliputi kegelapan. Tetapi firman Tuhan, ada terang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang mengikuti
setiap orang percaya. Nah, kita sedang memasuki tahun Ibrani 5781. Ayin Alep. Ini dekade apa saudara? Dekade deklarasi, saudara-saudara. Bukan Ayin, maksudnya Pei Alep, saudara-saudara. Pei ini melambangkan mulut. Hari-hari ini kita harus mendeklarasikan. Kita harus terus menyuarakan tentang kebesaran Tuhan. Tentang janji-janji Tuhan. Untuk itu saudara-saudara. Hari-hari ini Tuhan mengajar kepada saya untuk mulai merubah pola doa. Di dalam setiap mesbah keluarga. Saya selalu mengajak keluarga untuk mendeklarasikan tentang kebesaran Tuhan. Tentang kehebatannya Tuhan. Tentang janji-janjinya Tuhan. Alep itu satu, saudara-saudara. Jadi apa yang harus kita deklarasikan? Yang pertama itu adalah kita harus mendeklarasikan tentang Tuhan. Dia yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Dia yang menjadi terutama di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kegelapan ini. Di tengah-tengah penderitaan yang sedang melanda dunia ini. Kita harus mengubah cara doa kita. Kita harus mendeklarasikan tentang Dia. Kita harus menomorsatukan Dia dalam hidupmu. Karena Dia adalah sumber segala-galanya bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Untuk itu saya menghimbau semua kita setiap hari datang kepada Tuhan. Bersekutu dengan Dia. Jadikan Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan segala-galanya, sandaranmu, tempat pertolonganmu, sumber kekuatanmu ketika engkau menghadapi hari-hari ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dekade mulut ini saudara-saudara yang harus kita perkatakan, yang kita harus deklarasikan. Bahwa Kristus itu hidup. Yesus itu dahsyat. Yesus itu luar biasa. Dia yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupanmu. Deklarasikan tentang setiap janji-janji Tuhan. Dan ketika janji-janji Tuhan itu kita deklarasikan, maka itu akan menjadi sumber kekuatan, menjadi serema di dalam kehidupanmu. Dan ketika kita memperkatakan itu dengan keyakinan, tidak memperkatakan dengan sembarangan tentang janji-janji Tuhan. Tetapi ketika kita memperkatakan itu, mendeklarasikan itu dengan segenap hatimu, maka firman itu akan hidup, firman itu akan menjadi rema, firman itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dari apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita harus declare firman Tuhan. Kita harus menyuarakan firman Tuhan kepada kegelapan itu. Kita sedang ada di dalam satu situasi peperangan, saudara-saudara. Peperangan rohani, saudara-saudara.
Karena kegelapan itu ingin mencengkram setiap kehidupan manusia. Makanya hari-hari ini kita banyak melihat saudara-saudara orang yang frustrasi. Orang yang tidak memiliki pengharapan. Orang yang tidak mengerti apa lagi yang harus dilakukan. Karena kegelapan telah mencengkram kehidupan dunia ini. Tetapi satu hal, kegelapan itu akan sirna ketika kita, saudara-saudara dan saya, memperkatakan tentang keagungan dan kemuliaan Tuhan. Maka terang Tuhan itu akan melingkupi kehidupan kita. Dan kegelapan itu akan sirna dari kehidupan kita. Dan yang kedua, ketika kita mendeklarasikan setiap janji-janji Tuhan, maka setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan itu akan menjadi rema dan menjadi kegenapan di dalam kehidupan. Untuk itu saudara-saudara, mari hari-hari ini kita mau perangi kegelapan itu. Kita mau hadapi kekelaman yang sedang melanda. Yang menyebabkan ketakutan, yang menyebabkan kekhawatiran, yang menyebabkan orang putus asa. Ketika kita mendeklar itu semua, maka firman itu menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Justru di tengah-tengah kegelapan ini, terang Tuhan itu bersinar di dalam kehidupan kita. Justru di tengah-tengah kegelapan ini Tuhan ingin menyatakan pribadinya kepada setiap kehidupan orang-orang pilihan. Di tengah-tengah kekacauan ini, Tuhan siap untuk mendatangi setiap orang-orang yang berseru kepada Dia. Justru di tengah-tengah tidak ada pengharapan di dalam dunia ini, Tuhan memberikan harapan di dalam kehidupan kita. Melalui janji-janjinya saudara-saudara. Firman Tuhan katakan janji Tuhan adalah janji yang murni, pure, murni. Tidak akan pernah terkontaminasi oleh apapun. Karena firman Tuhan katakan bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow saudara-saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini kita bisa berdoa syafaat. Kita bisa berdoa menaikkan doa-doa permohonan kita. Tapi jangan lupa, kita harus perangi kegelapan itu dengan mendeklarasikan pribadi Tuhan. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah kegelapan itu. Maka kegelapan itu akan sirna. Kita harus mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Setiap janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Ketika firman Tuhan itu diperkatakan dengan penuh keyakinan, maka firman itu akan menjadi penuh kuasa. Maka kuasa firman itu akan muncul di dalam kehidupanmu. Di dalam perkataanmu, saudara-saudara. Itu akan menjadi kenyataan. Karena yang berbicara, berkata-kata adalah Tuhan sendiri. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat
dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kuasa firman akan menjadi nyata ketika kita menyatakannya, mendeklarasikannya dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman kita. Haleluya. Mari saudara-saudara, saya ajak. Inilah dekade P, saudara-saudara. Dekade kita mendeklarasikan tentang kebesaran, kebaikan, kekuatan, kemuliaan, keagungannya Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap orang yang akan mendeklarasikan tentang keagungan kemuliaan Tuhan, maka terang Tuhan akan terbit atasmu, terang Tuhan akan menaungi hidupmu. Tidak akan ada kegelapan di dalam kehidupanmu. Dan ketika janji-janji Tuhan kita deklarasikan, itu akan menjadi rema dalam hidup kita, menjadi kekuatan kita. Dan setiap firman yang disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian ya, tentang kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya urapan Tuhan turun atas kita semua pada pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya. Buka hatimu. Biarkan Roh Kudus sekali lagi mengurapi dan memenuhi kehidupan kita. Buka hatimu yang sakit, percaya, deklarasikan, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Jamahan Tuhan akan turun atas hidupmu dan engkau akan disembuhkan. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. We declare your name, Lord. How great is our God. Tuhan kami, how
Sekali lagi kami semua, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Janji-janji-Mu ya dan amin. Kami akan melihat kebesaran-Mu dinyatakan. Kuasa-Mu menerangi, Kuasa-Mu menjamah, Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat dilepaskan. Mulai pagi hari ini kami akan mendeklarasikan kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, kehebatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami deklarasikan dengan lidah, bibir, mulut kami dengan keyakinan yang sungguh tentang Engkau dan tentang firman-Mu, maka kegelapan di sekeliling kami, di dalam rumah tangga kami, keluarga besar kami akan sirna. Tuntun kami terus Tuhan, agar kami hidup di dalam rencana-Mu, di dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari tahta Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang mengasihi kita dan kita kasihi, melalui Roh Kudus yang mengurapi kita setiap hari, menguatkan, membela, menyertai, melindungi, memberkati kita dan menggenapi setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya kita hidup dalam kerajaan yang kekal. Yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.